Akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap semua aspek kehidupan, termasuk perekonomian. Sepanjang tahun 2020, perekonomian di dunia mengalami penurunan GDP hingga 4,5% atau sebesar 3,94 triliun dolar. Diperkirakan perekonomian global akan pulih sebesar 5,6% di tahun 2021. Inovasi menjadi sebuah kebutuhan dan bukan lagi sebuah pilihan. Maka dari itu, kita mampu untuk menciptakan ide gagasan inovasi yang dapat bertahan tidak hanya dalam situasi pandemi, namun dapat pula bertahan di segala situasi dan juga dapat meningkatkan perekonomian. Dengan diadakannya program ICD ini merupakan sebuah usaha untuk menangani perekonomian di situasi pandemi. ICD merupakan kegiatan kreativitas dan inovasi di lingkungan insan Akademi STT Bandung, khususnya mahasiswa, dan diharapkan dapat menjadi sebuah program. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 melambat lebih cepat dari ramalan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,97% dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang disingkat PDB pada kuartal 1 tahun 2020 merupakan pertumbuhan kuartal terendah sejak kuartal 4 tahun 2000. Berdasarkan data OECD saat itu, PDB Indonesia hanya mendapat 2,88%. Pertumbuhan ekonomi dalam 3 bulan pertama tahun 2020 memang tidak bisa dilepas dari pandemi virus corona. Salah satu komponen yang mengalami perlambatan pertumbuhan yang tajam adalah konsumsi rumah tangga. Di kuartal 1 tahun 2020, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84%, melambat dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2019 sebesar 5,02%. Konsumsi rumah tangga menopang lebih dari 50% produk domestik bruto, sehingga kinerja konsumsi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari seluruh komponen konsumsi rumah tangga, sektor pengeluaran yang masih mengalami pertumbuhan antara lain komponen perumahan, perlengkapan rumah tangga, dan kesehatan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan sebuah usaha yang mendominasi di Indonesia. UMKM sendiri memiliki peran sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor UMKM menjadi penting untuk dijaga dan didukung karena UMKM berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto nasional, terlebih dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami memiliki inovasi untuk mendukung UMKM, yaitu sebuah produk yang sangat recommended untuk para pelaku UMKM. Produk ini dapat dikembangkan oleh masyarakat dengan mudah karena keterjangkauan modal dan banyak peminat. Dengan mendukung kemajuan dan aktivitas perekonomian para pelaku UMKM, secara tidak langsung sudah mendukung pendapatan negara ke arah yang lebih baik. Pandemi berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Keputusan pemerintah Indonesia untuk membatasi aktivitas warga negara beberapa waktu lalu membuat laju pertumbuhan ekonomi terganggu. Lalu turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen atau penjual. Pembatasan aktivitas masyarakat mempengaruhi produksi dan konsumsi sebuah produk. Selanjutnya, teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi. Pembatasan aktivitas menjadi penghalang para pelaku ekonomi dalam melakukan usaha. Namun, seiring berjalannya waktu, para pelaku ekonomi memiliki inovasi pemasaran dengan pemanfaatan ketersediaan dan kemajuan teknologi. Khususnya dalam bidang pemasaran digital ini, teknologi telah memberikan ketersediaan berbagai aplikasi marketplace untuk membantu produsen
dalam memasarkan sebuah produk. Dengan menggunakan teknologi pemasaran produk dapat dilakukan via e-commerce. Dalam memasarkan produk via e-commerce ini memiliki banyak kelebihan dan manfaat yang diantaranya mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, mempermudah proses penjualan dan pembelian, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online, dan mempermudah penyebaran informasi, serta banyak yang lainnya. Alasan kami memilih produk ini karena produk dodol nanas ini dengan mudah dapat kita pasarkan. Terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, pasti pemasaran dilakukan dengan cara digital. Dodol nanas memiliki ketahanan yang cukup lama sehingga dalam memasarkan produk di era digital dengan menggunakan marketplace ataupun aplikasi penjualan online lainnya sangat mendukung, terutama untuk para pelaku UMKM karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini sangat recommended dikarenakan biaya modal pembuatan produk ini relatif cukup terjangkau. Dan produk ini diminati oleh berbagai kalangan, baik kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Sehingga penjualan produk ini dapat meraup omset yang sebesar-besarnya. Produk dodol nanas ini dapat dikirim ke wilayah yang jauh, bahkan dapat diekspor ke luar negeri. Selain bertujuan untuk membantu memperbaiki perekonomian di era pandemi seperti ini, produk dodol nanas juga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan kuliner tradisional. Bagaimana tidak, produk dodol nanas merupakan sebuah makanan khas dari kota Subang, Jawa Barat, sehingga produk tidak hanya memperhatikan bidang ekonomi saja, melainkan memperhatikan bidang pariwisata juga.